Halo netizen Elsinta, berjumpa lagi dengan saya dan hari ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat yang paling bersejarah, yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, di rumah ini dulunya adalah rumah dari Laksamana Maeda yang merupakan kepala penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Daratnya Jepang. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, pada tanggal 16 Agustus 1945, itu tepat satu hari loh sebelum proklamasi dikumandangkan oleh Bung Karno. Tempat ini akhirnya menjadi tempat di mana naskah proklamasi dirumuskan. Saat itu ada Bung Hatta, Bung Karno, dan juga Mr. Subarjo. Sebetulnya ada apa aja sih di museum ini? Pasti penasaran kan? Makanya ikutin saya terus ya. Ya, netizen Elsinta, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Jaka Perbawa yang berlaku sebagai kurator koleksi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pak Jaka, terima kasih banyak waktunya, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Hari ini gimana nih, Pak? Tadi saya lihat lagi rame sekali tuh. Ya, di bulan Agustus ya, tentu menjadi daya tarik Museum Perumusan Naskah Proklamasi pasti menjadi sebuah destinasi favorit dan kunjungan memang sesuai dengan momennya. Baik. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan Museum Naskah Proklamasi ini, saya pengen tahu dulu nih latar belakang sejarah. Kita ngomongin sejarah sedikit boleh, Pak ya? Gedung ini nih sebelumnya yang saya tahu ya, sebelumnya kan memang rumah dari Laksamana Maeda, Pak ya, yang akhirnya dipinjam atau dipinjamkan gitu ya untuk menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Sebelumnya tuh apa sih, katanya sempat jadi rumah duta besar juga ya, Pak? Iya, memang sejarah panjang ya gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Memang momen bersejarahnya itu memang saat 16 Agustus 1945. Namun kalau bicara sejarah gedung ini pertama dibangun itu tahun 1931. Saat itu pemiliknya itu asuransi Nilmi yang sekarang itu menjadi asuransi Jiwasraya, memang menyiapkan coupling tanah di Jalan Nassau Boulevard ini sebagai tempat tinggalnya konsulat jenderal Inggris. Jadi asuransi Nilmi meminta arsitek JFL Blankenberg untuk membangunkan sebuah rumah sebagai tempat tinggalnya konsulat jenderal Inggris dengan masa kontrak saat itu 30 tahun ya, dari 1931 sampai 1961. Namun karena pecah Perang Dunia Kedua, ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang menggunakan rumah ini sebagai tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda sebagai perwira penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Kemudian sejarah gedung berlanjut ketika Jepang kalah perang September 1945, karena Inggris merasa masih memiliki hak untuk menempati rumah ini, oleh karenanya dijadikan sebagai markas tentara Inggris. Luar biasa, itu pasti banyak yang baru tahu kan. Kalau ini juga dulu sempat menjadi gedung konsulat Inggris ya. Sebetulnya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini koleksi apa aja sih, Pak? Selain gedungnya memang adalah saksi sejarah sendiri ya, koleksinya ada apa aja sih, Pak? Sebuah gedung tempat bersejarah atau kita katakan sebagai rumah bersejarah tentu memiliki koleksi yang bisa menjadi penunjang atau menghidupkan suasana saat peristiwa perumusan naskah proklamasi. Jadi koleksi-koleksi seperti meja, kursi, furniture dengan kelengkapan interior itu menjadi sebuah daya tarik yang dapat mengangkat peristiwa saat 16 Agustus dapat dinikmati. Jadi pengunjung bisa merasakan suasana seperti apa rumah Maeda saat digunakan sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi. Walaupun memang selain koleksi yang sekarang tersaji di ruang pamer, di ruang tata pamer ini, ada juga beberapa koleksi yang kami simpan di storage, ada yang kami sajikan di lantai 2. Namun memang kalau koleksi yang terkait dengan
peristiwa perumusan naskah proklamasi hanya tersisa gedung. Jadi seperti mesin ketik itu merupakan tiruan dari Replika ya. Furniture furniture juga termasuk yang tadi saya sampaikan saat proses kajian tahun 1984 sampai 1987 ketika masa persiapan jadi museum ini kami menerima bangunan ini dalam keadaan kosong. Jadi harus kami isi dengan riset pastinya ya. Tentu dengan diawali semua kajian barang-barang apa saja walaupun itu sebuah replika, barang-barang apa saja yang tersaji saat peristiwa perumusan naskah proklamasi. Salah satu yang paling menarik saya dari Museum Naskah Proklamasi ini atau perumusan naskah proklamasi ini adalah saya lihat paling aktif di media sosial, terutama YouTube dan Instagram. YouTube-nya kalau nggak salah bahkan udah 26.000 subscriber ya. Kami memposisikan bahwa sosial media itu sebagai sebuah etalase ya, etalase untuk menarik minat pengunjung yang belum sempat berkunjung ya, lewat tampilan-tampilan, lewat konten-konten. Karena sekarang memang sudah eranya di digital gitu ya, di era digital. Untuk belajar sejarah, pengunjung itu karakternya memiliki beragam. Ada 275 juta jiwa penduduk Indonesia, berarti kami harus menyiapkan konten sebanyak jumlah penduduk. Kurang lebih ya, itu idealnya. Mungkin bahasa kerennya kita tetap ngomongin masa lalu tapi dengan gaya masa kini gitu ya. Bahkan bisa dicek di website-nya, di situ bisa dibuka dengan penawaran tur secara virtual. Nah, itu seperti apa tuh Pak biasanya Pak? Apakah harus reservasi dulu dari jauh hari atau seperti apa Pak? Virtual tour. Jadi kalau yang sekarang ada tersaji di website sebetulnya bisa diakses kapan saja. Tapi kalau jika ingin didampingi oleh tim kami, masyarakat atau baik itu sekolah, komunitas atau umum bisa reservasi terlebih dahulu. Jadi nanti kita membuka ruang Zoom, live streaming YouTube, diajak berkeliling. Kalau secara mandiri tentu tanpa narasi ya, tapi kalau dengan mengikuti secara mandiri juga bisa ya. Jadi dia sebetulnya bisa. Jadi ada fitur di website kami, ada tur mandiri, virtual tour, pameran online. Nah, itu bisa menyaksikan seperti apa sih interior, ruangan-ruangan yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, saya juga pengen tahu nih untuk kepedulian masyarakat terutama generasi muda terhadap sejarah ya, karena seperti kita tahu ya mungkin beberapa museum masih terlihat ramai dikunjungi tapi ada beberapa museum yang kurang banyak pengunjungnya gitu, atau bahkan seringkali sehari benar-benar tidak ada pengunjung gitu. Apa yang harus dilakukan agar masyarakat atau anak-anak muda ini senang gitu ke museum? Nah, ini memang pertanyaan yang cukup sulit dirasa ya. Cukup sulit. Namun sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Bagaimana agar museum bisa ramai ya, berarti museum itu kan mewakili masa lalu. Betul. Dan peran museum itu menjadi jembatan generasi. Bagaimana peristiwa masa lalu bisa tetap aktual di masa kini. Apa yang terjadi di masa lalu sebetulnya bisa terjadi juga di masa kini. Ya, bisa dibilang menerjemahkan esensi sebuah peristiwa masa lalu agar tetap relevan dengan peristiwa saat ini. Caranya seperti apa? Ya, pengunjung, masyarakat beragam, generasi muda ada. Libatkan mereka. Dengan kami membuat konten di media sosial, ada respon dari para follower kami. Oh, banyak like-nya nih, banyak yang komen. Oh, berarti cara seperti ini yang menarik minat anak muda. Oh, cara seperti ini yang bisa masuk ke segmentasi tertentu. Jadi, museum harus membuka seluas-luasnya sebagai tempat kolaborasi dari generasi saat ini dengan kami yang mencoba menyampaikan pesan informasi sejarah dari masa lalu. Jadi sebetulnya kerja bersama ya, karena museum bukan saja Museum Perumusan Naskah Proklamasi, museum-museum yang ada di Indonesia itu kan sebetulnya representasi masyarakat, kehidupan masyarakat, tapi dari masa lalu.
para pendahulu, generasi sebelumnya, itu sebenarnya kakek nenek mereka, nenek moyang mereka, leluhur mereka. Dan yang perlu ditekankan ke generasi saat ini, bahwa mereka juga suatu saat akan ada di museum yang bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini itu sebetulnya akan menjadi sebuah kisah, akan menjadi sebuah koleksi museum di masa yang akan datang. Jadi sebetulnya tongkat estafet ya, masa lalu, masa kini, masa datang. Semuanya akan menjadi kisah klasik di masa depan pada waktunya. Kalau seberapa sering, mungkin beberapa kali, tapi nggak terlalu sering ya. Tapi ya lumayan menyukai kunjungan ke museum sih. Pernah ke Museum Frydenberg di Jogja, terus pernah ke Lubang Buaya di Bekasi Timur. Oke, sarannya untuk museum-museum yang ada di Indonesia, untuk kita anak muda kan suka sama sesuatu yang berbau digital ya, mungkin lebih banyak diimprovisasi dengan fasilitas-fasilitas, mungkin seperti ada tayangan-tayangan film, terus mungkin ada objek-objek yang bisa dilihat dengan VR contohnya kayak gitu. Nah, itu akan lebih menarik khususnya remaja-remaja yang ada di Indonesia. Halo, oh ya kan saya baru aja lulus SMA. Nah kemarin itu pelajaran tentang proklamasi udah ada sering di SMA kan. Nah tapi pas itu belum tahu realnya kayak gimana. Nah pas berkunjung ke sini ternyata semua yang ada di pelajaran sejarah SMA itu ada, dari barangnya, dari kisah-kisahnya, itu semuanya sama kayak di buku. Harapannya di kemerdekaan yang ke-78 ini tidak hanya yang merasakan kemerdekaan itu hanya sebagian atau hanya masyarakat, tapi bisa semua masyarakat di Indonesia ini paham dan apa dari arti kemerdekaan itu sendiri. Harapannya untuk Indonesia semoga semakin maju, tidak hanya berkembang tetapi juga maju. Semoga juga generasi mudanya semakin sadar kalau Indonesia itu bangsa yang megah dan mempunyai banyak budaya serta sumber daya alam kayak gitu. Keberadaan negara dan bangsa Indonesia ini akan terus berlanjut atau tidak. Dan kami berbangga bisa menyampaikan pesan, bisa menyampaikan modal perjuangan untuk tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Itu menjadi sebuah harapan. Mudah-mudahan keberadaan kami bisa selalu menjiwai generasi saat ini maupun generasi yang akan datang dari apa yang kami bawa dari generasi terdahulu. Itu dia tadi netizen El Sinta, liputan kami di Museum Naskah atau Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Saya Fahri Yudhistira, undur diri dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Bye!